Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Nabila Destin Amelia, mahasiswi program studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tuntas salah satu isu paling hangat dalam dunia pendidikan di Indonesia, yakni program makan bergizi gratis atau yang kita kenal sebagai MBG. Program ini digadang-gadang sebagai terobosan monumental untuk mengatasi masalah gizi dan stunting di kalangan anak sekolah, sekaligus berpotensi meningkatkan kualitas pendidikan secara signifikan. Namun, benarkah program ini bisa menjadi solusi cerdas yang menguntungkan semua pihak, atau justru akan menjadi beban baru dengan tantangan yang tidak mudah bagi sistem pendidikan kita? Mirip dengan fenomena pinjaman online yang meresahkan generasi muda, program makan bergizi gratis ini juga memerlukan analisis mendalam. Ini bukan sekedar wacana kebijakan, melainkan isu kompleks yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat, khususnya di dunia pendidikan. Dalam video ini, kita akan sama-sama mengupas tuntas program MBG dari berbagai sudut pandang. Dimulai dari apa saja potensi manfaatnya, tantangan apa saja yang mungkin kita hadapi, serta bagaimana program ini bisa diintegrasikan dengan baik dalam dunia pendidikan di Indonesia. Mari kita bahas bersama-sama. Mari kita mulai dengan membahas mengapa program makan bergizi gratis ini begitu penting dan potensi manfaat apa saja yang bisa kita harapkan, terutama bagi generasi muda kita. Yang pertama, perbaikan gizi dan kesehatan secara fundamental. Melansir data dari berbagai lembaga kesehatan, masalah gizi buruk dan stunting masih menjadi pekerjaan rumah serius bagi Indonesia. Program MBG menjamin setiap anak mendapatkan asupan gizi yang layak secara rutin. Makanan bergizi yang teratur secara esensial untuk menunjang pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak, membuat mereka lebih sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit akibat kurang gizi. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kualitas sumber daya manusia kita. Lalu yang kedua, meningkatkan fokus konsentrasi belajar yang signifikan. Kita semua tahu, sulit sekali berkonsentrasi saat perut keroncongan. Dengan perut yang kenyang dan terisi nutrisi yang tepat, anak-anak akan lebih mudah menyerap pelajaran di kelas, lebih bersemangat dan aktif mengikuti kegiatan belajar mengajar. Ini tentu akan berdampak langsung pada peningkatan prestasi akademik mereka, membantu mereka mencapai potensi terbaiknya. Lalu yang ketiga, mengurangi beban ekonomi orang tua, khususnya keluarga prasejahtera. Bagi jutaan keluarga dengan kondisi ekonomi yang terbatas, uang saku untuk jajan anak seringkali menjadi pengeluaran yang membebani. Program MBG bisa meringkatkan beban finansial ini secara signifikan. Uang yang tadinya dialokasikan untuk jajan atau bekal makan anak kini bisa dialihkan untuk kebutuhan pendidikan lain seperti buku, seragam, atau bahkan untuk kebutuhan pokok keluarga. Lalu yang keempat, menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif dan merata di sekolah. Program ini berpotensi menjembatani kesenjangan sosial di lingkungan sekolah. Semua anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi mereka, akan mendapatkan makanan yang sama. Ini dapat menumbuhkan rasa kebersamaan, solidaritas, dan mengurangi stigma atau rasa minder pada anak-anak dari keluarga kurang mampu. Lalu yang kelima, mendukung pencapaian profil pelajar Pancasila. Dengan gizi yang baik, anak-anak akan lebih siap secara fisik dan mental untuk mengembangkan karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Menjadi pribadi yang sehat, mandiri, dan bergotong royong. Namun, di balik semua potensi manfaat tersebut, program MBG juga menyimpan berbagai tantangan kompleks yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Jika kita bandingkan dengan jebakan pinjol yang terlihat mudah namun berdampak panjang, program MBG ini pun secara demikian. Niat baiknya harus diimbangi dengan perencanaan matang agar tidak menimbulkan masalah baru. Yang pertama-tama, masalah logistik dan sanitasi skala nasional. Bayangkan,
Bagaimana menyediakan makanan yang higienis, bergizi, dan tepat waktu untuk puluhan juta siswa di seluruh Indonesia, dari kota metropolitan hingga pelosok terpencil. Proses pengadaan bahan baku, penyimpanan, memasak, distribusi, hingga pengelolaan limbah dan kebersihan tempat makan akan menjadi tantangan logistik yang super besar. Tanpa manajemen yang sangat cermat dan standar sanitasi yang ketat, program ini justru beresiko memunculkan masalah kesehatan massal seperti keracunan makanan. Lalu yang kedua, penyesuaian menu, variasi, dan penerimaan anak. Selera makan setiap anak itu unik. Bagaimana memastikan menu yang disediakan itu cocok, disukai, dan habis disantap oleh semua anak? Jika makanannya tidak habis, ini akan menimbulkan pemborosan anggaran dan masalah sampah makanan yang menumpuk. Selain itu, apakah menu standar bisa memenuhi kebutuhan gizi dan mengakomodasi kearifan lokal di berbagai daerah dengan preferensi makanan yang berbeda-beda? Nah, lalu yang ketiga, potensi korupsi dan penyalahgunaan anggaran yang sangat besar. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini diperkirakan mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Namun yang sangat besar ini membuka celah yang lebar untuk terjadinya korupsi atau penyelewengan dana, mulai dari pengadaan bahan baku hingga proses distribusi. Transparansi dan pengawasan yang ekstra ketat dari berbagai pihak termasuk masyarakat adalah kunci mutlak untuk mencegah kebocoran anggaran yang sangat merugikan anak-anak. Lalu yang keempat, dampak negatif terhadap pedagang kecil dan UMKM di sekitar sekolah. Pedagang makanan di sekitar sekolah yang selama ini menggantungkan hidup dari uang jajan siswa berpotensi kehilangan mata pencarian mereka. Jika tidak ada skema kompensasi atau pemberdayaan yang adil, program ini justru bisa mematikan roda ekonomi masyarakat kecil dan menimbulkan gejolak sosial ekonomi. Pemerintah perlu memikirkan solusi yang inklusif, misalnya dengan melibatkan mereka dalam rantai pasok atau pengelolaan dapur sekolah. Lalu yang kelima, itu ada pertanyaan tentang keberlanjutan dan skema pendanaan jangka panjang. Apakah program ini bisa terus berjalan secara konsisten dalam jangka panjang, terlepas dari pergantian pemerintahan atau dinamika politik? Skema pendanaan dan sumber anggarannya harus jelas, stabil, berkelanjutan agar program ini tidak sekedar menjadi proyek musiman yang berhenti di tengah jalan. Tanpa kepastian ini, dampak positifnya pun akan sulit bertahan. Lantas, bagaimana agar program makan bergizi gratis ini bisa sukses dan terintegrasi dengan baik dalam ekosistem pendidikan kita? Sehingga manfaatnya maksimal dan tantangannya dapat diminimalisir. Ini adalah bagian krusial yang memerlukan pemikiran dan tindakan kolektif. Program ini seharusnya tidak hanya dipandang sebagai program pemberian makan semata, tetapi juga sebagai bagian integral dari pendidikan karakter dan juga kesehatan. Yang pertama, edukasi gizi dan kesehatan harus masuk ke dalam kurikulum. Sekolah dapat memasukkan materi edukasi gizi dan kesehatan dalam kegiatan belajar mengajar. Misalnya, guru bisa mengajarkan tentang pentingnya konsumsi sayur dan buah, piramida gizi, atau bahkan mengajak siswa praktik menanam sayuran di kebun sekolah. Ini akan menumbuhkan kesadaran gizi sejak dini. Lalu yang kedua, itu ada pemberdayaan dan kolaborasi dengan masyarakat lokal. Melibatkan komunitas lokal seperti ibu-ibu PKK atau UMKM makanan di sekitar sekolah dalam pengelolaan dapur dan penyediaan makanan. Ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga memastikan rasa dan kualitas makanan yang lebih terjamin karena dikelola oleh tangan-tangan yang sudah familiar dengan selera lokal.
Lalu yang ketiga itu ada pengawasan dan evaluasi yang transparan serta berkelanjutan. Pemerintah harus membangun mekanisme pengawasan yang kuat dan transparan di setiap tahapan, dari pengadaan hingga distribusi. Kumpulkan data secara berkala tentang dampak program ini terhadap kesehatan, seperti berat badan ataupun tinggi badan, serta prestasi belajar siswa. Data akurat ini krusial untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dan memastikan efektivitas program. Lalu yang keempat itu ada diversifikasi menu dengan melibatkan preferensi anak dan kearifan lokal. Adakan survei preferensi makanan anak secara berkala dan libatkan ahli gizi untuk menyusun menu yang beragam, seimbang dan juga mempertimbangkan bahan-bahan lokal yang mudah dijangkau. Ini akan mengurangi resiko pemborosan makanan. Lalu yang kelima, sosialisasi dan komunikasi yang efektif kepada seluruh pihak. Berikan informasi yang jelas dan transparan kepada orang tua, guru, siswa, dan masyarakat mengenai tujuan, manfaat, serta cara kerja program ini. Komunikasi yang baik akan membangun dukungan dan partisipasi aktif dari semua elemen. Jadi, kembali ke pertanyaan awal kita, apakah program makan bergizi gratis ini adalah solusi cerdas atau justru akan menjadi beban baru bagi dunia pendidikan di Indonesia? Jawabannya, ini bukan tentang salah ataupun benar. Program ini memiliki potensi luar biasa untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan, mengurangi stunting dan meningkatkan prestasi belajar. Namun, sama seperti fenomena pinjol yang membutuhkan edukasi dan regulasi ketat, program MBG juga menyimpan tantangan yang sangat kompleks, mulai dari logistik, anggaran, hingga dampak sosialnya. Kesuksesan program ini akan sangat bergantung pada perencanaan yang sangat matang, implementasi yang transparan dan akuntabel, serta partisipasi aktif dari seluruh pihak seperti pemerintah, institusi pendidikan, orang tua, masyarakat, hingga anak-anak itu sendiri. Jika dikelola dengan baik, program makan bergizi gratis bisa menjadi investasi masa depan yang sangat berharga bagi bangsa. Ia tidak hanya akan mengenyangkan perut anak-anak, tetapi juga akan menumbuhkan generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan siap bersaing di masa depan. Ini adalah langkah besar menuju Indonesia emas. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan video analisis ini. Jangan lupa tinggalkan pendapat serta feedback di kolom komentar. Menurut Anda, apa tantangan terbesar dan potensi terbaik dari program ini? Apakah program ini layak diteruskan? Sampai jumpa di video berikutnya.